Kepakkan sayapmu. Tidakkah kesal benar dirimu terkungkung dalam penjara yang kau ciptakan sendiri dalam pikiranmu? Kau terpenjara dalam kebebasanmu sendiri sebagai makhluk yang merdeka. Egoisme memborgol kehendak baikmu. Hawa nafsu memperdudakmu. Kau merasa bebas keluyuran malam-malam, barang haram ditenggak, kumpul lagi perempuan dengan dalih kebebasan. Tidak peduli lagi dengan nasihat orang tua, apalagi nasihat agama. Bertambah bencilah ia mendengarnya. Muak, seolah agamalah yang telah memenjarakan kebebasan dirinya. Sikap seperti ini tidak lain timbul dari hatinya yang kurang didikan, atau boleh jadi sudah terdidik tapi kecantol dengan perangai teman-temannya. Maka tidak heran jika dikatakan bahwa kelakuan orang bisa kita lihat dari temannya. Kalau temannya seperti itu, niscaya orang tersebut kurang lebih juga seperti itu. Sebagai manusia yang berakal dan berperasaan, tentu ini menjadi tanggung jawab kita, bukan dengan cara membenci mereka, tetapi berpikir mencari solusi bagaimana cara mengubah kebiasaannya. Memang tidak mudah mengubah seseorang, apalagi kalau sudah melekat dengan kepribadiannya. Tapi selalu percayalah, kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, dengan izin Allah pasti mempunyai dampak yang baik juga. Apalagi mengingat kita sebagai manusia yang beragama. Apakah kita membiarkan kemungkaran terjadi di sekeliling kita? Sedang kita telah diajarkan untuk mengingkari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kalau kita punya kekuasaan, maka kita bisa memakai kekuasaan kita untuk melarang perbuatan mereka. Kita jadi polisi misalnya, maka kita bisa, atau maka kita punya kuasa untuk menggerebek tempat-tempat terlarang. Mereka mau membantah, percuma, kita punya kuasa itu, bukan? Kalau tidak punya kekuasaan seperti polisi, kita pun masih punya cara lain. Apalagi kalau kau menjadi guru. Kau bisa menasihati murid-muridmu, mendidik mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dengan lisannya, seseorang guru menasihati. Perilaku baiknya menjadi teladan, maka itu menjadi amal baik yang memperbaiki kemungkaran. Atau kau yang suka berkicau ria di sosial media, itu bisa menjadi ladang kebaikanmu melawan kemungkaran. Bukan hanya diisi dengan kata-kata galau, imbangi juga dengan kalam-kalam hikmah yang membuat jiwa terinspirasi. Terlihat remeh bukan? Tapi setidaknya ini bisa menjadi amunisimu dalam mengajak kebaikan. Meski kau tidak koar-koar, tapi kau bisa ikut andil dengan update status lewat tulisan. Atau kau hanya bisa diam melihat kemungkaran. Mungkin saja kau takut untuk menegur, karena dia lebih tua darimu. Tapi dalam hatimu masih ada rasa tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Maka itu termasuk selemah-lemahnya iman. Masih mending bukan? Lantas bagaimana dengan sikap kita yang tidak peduli dengan kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita? Padahal kita mampu, punya kuasa. Paling tidak hati kita merasa terguncang. Atau jangan-jangan iman kita perlu dipertanyakan. Nauzubillah min dzalik. Jauhkanlah diri kami dari sikap seperti itu. Merasa diri baik-baik saja, padahal sikap diam kita ini menjadi peluang amal-amal kita hangus. Kok jadi begini tulisannya? Mungkin ini yang disebut dengan judul di atas. Kepakkan sayapmu. Aku mencoba mengepakkan sayapku lewat tulisan ini. Kubiarkan kata demi kata ini terbang lepas tanpa cemas apa komentar orang lain. Terbang ke sana kemari, pikiran bebas menjelajahi dirinya sendiri. Dimengerti atau tidak itu tidak penting. Sebab memang tulisan ini bukan kehendak dari permintaan siapa-siapa, murni dari keinginan diri sendiri. Jadi kubiarkan pikiranku bebas, tidak terkekang tuntutan-tuntutan. Merasa puas dengan apa yang telah diperbuat. Dan kau yang ingin berpendapat, berpendapatlah sekehendakmu. Perkara orang lain tidak sependapat denganmu, itu bukan urusanmu, urusan dia sendiri. Toh sekarang zaman bebas menyatakan pendapat, bukan? Selagi yang kita utarakan terlihat baik secara akal dan perasaan, sudah ditimbang-timbang, apa salahnya kita kemukakan? Lahap segala pengetahuan yang kita mau. Pengalaman-pengalaman baru kita jadikan sebagai guru. Kurangi selalu mengikut saja apa kata orang lain. Jika itu tidak baik,
tidak membuat kita nyaman, untuk apa kita ikuti, bukan? Kita punya akal, gunanya untuk berpikir, bukan hanya sekedar mengikut. Selidiki apa betul yang kita ikuti tersebut. Timbang-timbang apakah memberi manfaat pada diri. Kalau kita mempergunakan akal kita untuk berpikir, maka barangkali ini sudah pantas disebut dengan kepakkan sayapmu. Sebagai manusia yang diberi akal, tidak mungkin kita hanya ingin begini-begini saja. Pasti ada gejolak dalam hati kita untuk terus beroleh kemajuan, entah dalam hal hidup, pengalaman, materi, dan pengetahuan. Tidak bisa dipungkiri, karena kita bukan binatang yang hanya tetap seperti itu saja. Lihat saja perkembangan dunia manusia, betapa majunya teknologi sekarang. Yang dahulu terasa mustahil adanya, ternyata sekarang terlihat biasa adanya. Bagaimana menjadi mustahil kalau semua itu karena perkembangan akal yang selalu berkembang dan terus ingin berkembang. Jika sudah tahu begini adanya, masihkah kita membiarkan akal kita menganggur tak berpikir? Dibiarkan begitu saja adanya? Bodoh, sempit pikiran? Tidak, kawan. Kau pasti tidak menginginkan hal itu. Kau tidak akan menyanyiakan lagi kehebatan akal itu. Kau pergunakan ia dengan baik. Berpikir, dijadikannya penuntun dikala diri merasa tersesat. Dijadikannya lampu ketika diri merasa kegelapan. Maka tak heran jika agama Islam menjadi pedoman dalam hidup muslim. Sebab diperintahnya ia menggunakan akalnya, bukan hanya sekedar ikut-ikut saja, tapi juga ikut andil memahami apa yang ada dalam ajarannya. Memahami berarti menuntut untuk berpikir. Berpikir berarti menggunakan akal. Menggunakan akal berarti ciri orang yang bebas. Menjadi muslim berarti menjadi orang yang bebas, merdeka, bukan budak. Merdeka dari hawa nafsu yang menginginkannya jatuh. Ketika diperintahnya suatu perbuatan, akal dan hatinya akan bekerja. Ditimbang-timbang perbuatannya, apakah baik, apakah tidak baik. Dilihat akibatnya. Biasanya hawa nafsu ikut terlihat nyaman di awal, tapi akhirnya membuat celaka. Disuruhnya kita mencuri, pikirnya enak dapat sesuatu yang dicuri, tapi akhirnya menyesal. Kalau tidak di dunia, pasti nanti di akhirat. Dan itu pasti terjadi. Kesimpulannya, kepakkan sayapmu kawan, dengan tidak menjadi budak dari hawa nafsumu, budak dari malas dan egoismu. Buktikan bahwa kau adalah orang yang bebas dan merdeka.